Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih dalam kondisi yang baik ya, teman-teman. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita Bahasa Indonesia hari ini dengan topik teknik merujuk dan mengutip. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai tulisan ilmiah dan tulisan populer, dan mata kuliah ini akan lebih difokuskan ke tulisan ilmiah, maka Anda harus tahu salah satu bagian dari tulisan ilmiah, yaitu bagaimana merujuk dan bagaimana mengutip. Merujuk adalah kegiatan ketika kita menulis sebuah penelitian, kemudian kita memasukkan informasi atau referensi dari buku yang lain ke dalam tulisan kita, otomatis untuk menghindari plagiat, kita harus memasukkan informasi-informasi yang ada dalam tulisan kita ke daftar rujukan. Daftar rujukan itu ada di bagian belakang dari tulisan kita, dari penelitian kita. Sementara mengutip adalah memasukkan informasi ke dalam tulisan kita sebagai penguat atau penegas atau bahasa sederhananya untuk membahasakan hasil temuan kita. Jadi biasanya kan kita akan membutuhkan teori-teori untuk menguatkan temuan kita atau membahasakan hasil temuan dari penelitian kita dengan menggunakan teori. Itu Anda atau kita dibutuhkan untuk mengutipnya. Jadi mengutip dari referensi yang lain. Dan itu ada caranya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita masuk ke bagaimana cara merujuk. Jadi kalau misalkan ada namanya dua kata, otomatis harus dimulai dari nama terakhir, koma, gatut, titik. Kalau namanya lebih dari 3 kata, dimulai dari nama terakhir, kemudian nama pertama, kemudian nama terakhir, nama tengahnya. Kalau penulisnya lebih dari 2 orang, jadi Anda bisa menambahkan DKK. Jadi ini penulis dengan 3 kata seperti ini, tapi kalau penulisnya lebih dari 2 orang, Anda bisa menambahkan DKK. Oke, kalau namanya tidak disebutkan ke dalam buku itu tidak ada, misalkan buku atau koran itu tidak ada nama penulisnya, Anda bisa memasukkan nama lembaga yang menerbitkan atau nama dokumen yang diterbitkan. Atau biasanya itu kebanyakan itu memang penulis-penulis yang ada di berita, yang ada di surat kabar itu tidak ada penulisnya. Jadi Anda bisa memasukkan nama korannya misalkan. Oke, kalau untuk karya terjemahan, selain Anda harus memasukkan nama penerjemahnya, Anda juga harus memasukkan nama penulisnya. Oke, sekarang kita masuk ke cara merujuk kutipan langsung. Jadi merujuk itu ada dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Oke, jadi kalau kutipannya kurang dari 40 kata, kutipan berada dalam tanda kutip. Jadi di sini ada tanda kutip. Yang dimaksud kutipan adalah ini. Ada hubungan bla 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 sampai belajar, ini adalah kutipan. Jadi harus dimasukkan ke dalam tanda kutip. Tanda kutip itu yang ini, di sini. Oke, kalau kutipannya lebih dari 40 kata, penulisannya seperti ini. Jadi, kutipan ditulis dengan baris yang berbeda. Jadi, antara penulis Taufik ini dengan kutipannya itu ditulis dengan baris yang berbeda. Menjorok ke dalam, dimulai dengan menjorok ke dalam, gerak ini menjorok ke dalam ya. Kemudian jaraknya 1 spasi, yang kutipan jaraknya 1 spasi, ukurannya huruf lebih kecil. Jadi ini lebih kecil daripada Taufik yang di atasnya. Oke. Kalau misalkan Anda mengutip, tapi dari kutipan atau dari informasi itu ada yang ingin Anda hilangkan, misalkan sebagiannya ingin dihilangkan, maka Anda
harus menggantinya dengan 3 titik. Misalkan nih, ini adalah ada contoh di sekolah titik. Ini di sini ini sebenarnya ada informasi yang tidak dibutuhkan ke dalam penelitian ini. Jadi misalkan saya meneliti tentang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Sementara di sini ada informasi misalkan tidak hanya di sekolah, misalkan di luar sekolah, di tempat kursus dan lain sebagainya, maka informasi di sini ini bisa saya hilangkan dan harus diganti dengan 3 titik. Kemudian, apabila ada kalimat yang dibuang, jadi kalau yang tadi itu ada kata, kalau yang ini kan kata, yang ini kata itu diganti dengan 3 titik. Kalau yang ini itu kalimat. Jadi misalkan di sini ada kalimat yang panjang, itu harus diganti dengan 4 titik. Tubuh lain mungkin ada informasi yang lain yang lebih panjang. Jadi tapi tidak dibutuhkan ke dalam penelitian kita. Jadi kita harus menghilangkannya, tapi kita harus menggantinya dengan 4 titik. Oke, yang tadi kutipan langsung, kalau yang ini adalah kutipan tidak langsung. Oke. Oke, ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Jadi nama penulisnya adalah Ahmad Salimin ya. Kemudian kalau kutipan tidak langsung, jadi bahasa sederhananya adalah kutipan tidak langsung itu kita diperbolehkan memparafrasekan atau membahasakan ulang informasi yang kita ambil dari sebuah buku atau sebuah referensi ke dalam bahasa kita tanpa mengurangi substansi dari informasi tersebut. Jadi kita tidak mengubah isinya, tapi kita boleh membahasakan ulang. Itu namanya kutipan tidak langsung. Jadi misalkan dimulai dari nama penulis, kemudian tahunnya, dan ini adalah kutipan tidak langsung. Kalau yang tadi itu diberi tanda kutip, kalau yang ini tidak. Jadi ini kutipan tidak langsung. Dan ini adalah bentuk parafrase dari bahasa penulis sendiri, bahasa peneliti sendiri, bahasa orang yang mengutip, bukan bahasa dari Salimin. Oke, kalau ini nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Jadi kalau ditulis bersama, kalau yang ini di depan, kalau yang ini di belakang. Jadi nama penulis dan tahun dan halamannya ditulis di belakang dengan di dalam tanda kurung. Oke, kalau yang tadi kita berbicara mengutip, kalau yang ini saya pikir Anda sudah pernah belajar. Jadi cara menulis daftar rujukan itu dimulai dari nama penulis yang tadi diawali dengan nama terakhir, kemudian nama awalnya, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Jadi gelar akademiknya tidak dimasukkan. Kemudian tahun penerbitan itu, judulnya apa. Jadi judul itu ditulis miring. Kemudian kota tempat penerbitan dan nama penerbit. Oke. Jadi ini ada beberapa contoh, misalkan Anda akan merujuk dari buku, dari internet, dari jurnal, dan lain sebagainya. Jadi setelah ini kita akan memasuki beberapa contoh penulisannya. Oke. Jadi ini adalah rujukan dari buku. Misalkan Anda menulis atau Anda merujuk dari seorang penulis, cara merujuknya seperti ini. Dekker, nama belakang, kemudian nama depan. Jadi nama depan ini bisa ditulis singkat saja atau misalkan ditulis panjang lengkapnya. Tahun, kemudian judul, kemudian kota, dan tempat penerbitnya. Kalau penulisnya yang kita ambil referensinya
penulisnya satu, sementara referensinya yang kita ambil lebih dari satu, maka kita harus menggunakan atau menambahkan abjad A, B, C. Misalkan, jadi ini ada tulisannya Cornet ya, Cornet dan Wicks. Jadi misalkan saya merujuk tulisan dia ada 2 buku, maka saya bisa menuliskannya dengan memberikan informasi abjad A dan B setelah tahunnya. Jadi tahunnya. Jadi cara membedakan untuk mengurutkannya itu dari judulnya. Jadi judulnya misalkan ini career, otomatis diawali dengan huruf C. Sementara planning diawali dengan huruf P. Otomatis harus dimulai dari career, kemudian yang kedua planning, kemudian memberikan abjad A dan B. Begitu juga dengan misalkan lebih dari 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Jadi Anda harus menambahkan abjad A, B, C, dan seterusnya. Oke, kita lanjut rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel. Ada editornya. Oke, jadi ada kumpulan artikel. Kumpulan artikel itu seperti yang kemarin saya sampaikan, kumpulan artikel ini bisa disebut sebagai jurnal ya. Jadi dalam sebuah jurnal itu ada editornya. Editornya bisa 1, bisa 2. Kalau ada tulisan editor 1, berarti otomatis Anda harus menambahkan ed titik. Kalau lebih dari 1, eds titik. Misalkan seperti ini. Jadi ini karena ada 2 editor, otomatis ada eds. Eds di sini. Letteridge dan Canon ini adalah editor. Kemudian ini adalah satu editor, Aminuddin. Oke. Kalau Anda ingin merujuk dari artikel dalam buku kumpulan artikel, misalkan perbedaan dari ini dengan yang tadi adalah, kalau yang tadi itu adalah buku yang berisi kumpulan artikel, ada editornya. Kalau yang ini adalah artikel dalam buku kumpulan artikel. Jadi yang tadi itu Anda merujuk bukunya, misalkan, ini ada contoh buku sebentar. Misalkan, kalau yang tadi itu adalah buku, yang dirujuk adalah bukunya, lebih spesifik disebutkan bukunya. Jadi Anda merujuknya menyebutkan buku atau jurnalnya. Kalau yang ini, Anda merujuk dari artikel. Artikel itu misalkan di sini ada 5 artikel, Anda mengambil satu artikel dalam buku ini. Jadi cara merujuknya adalah misalkan dimulai dari Hartley, Harker, dan Walsh. Kemudian judulnya Contemporary Issues ini adalah judul dari bukunya, dan ini adalah judul dari artikelnya. Jadi misalkan bukunya ini atau jurnal ini namanya Contemporary Issues dan lain sebagainya. Sementara artikel yang dia rujuk, dia ingin menyebutkan Aging in the 80s. Jadi di sini misalkan. Jadi otomatis dia menulisnya miring. Dicetak miring ya di sini. Kemudian halamannya. Kenapa halamannya harus dimasukkan? Karena di sini itu lebih dari satu artikel. Otomatis harus dimasukkan artikel yang dia ambil itu ada di halaman misalkan 239 sampai 252. Oke, ini contoh yang lain. Jadi misalkan ini ada karakteristik penelitian kualitatif dalam Aminuddin. Jadi ini bukunya, karakteristik
bla bla bla. Sementara artikelnya pengembangan penelitian kualitatif dan seterusnya. Dan itu ada di halaman 12 sampai 25. Oke. Jadi yang harus Anda ingat adalah jurnal adalah buku dari kumpulan artikel, sementara tulisan di dalamnya adalah artikelnya. Oke, ini adalah berupa buku ada editornya. Jadi ini buku ya. Jadi kalau yang tadi artikel ilmiah, kalau ini buku saja. Jadi misalkan saya menulis buku, kemudian saya meminta seseorang untuk mengedit mungkin bahasanya atau mungkin tata letaknya dan lain sebagainya, maka misalkan ketika kita akan merujuknya, otomatis kita harus menggunakan cara yang ini. Jadi ini Hartley, ini nama penulis, kemudian ini judulnya, kemudian MG Waseso, ini adalah nama editornya. Kemudian tempat dan penerbitnya. Ini sama. Oke. Kalau misalkan kita mau mengambil rujukan dari artikel dalam jurnal yang tercetak. Jadi jurnal itu ada yang dicetak dan ada yang sifatnya digital. Jadi kalau jurnalnya tercetak, ini Anda merujuknya, misalkan nama jurnal ditulis miring disertai jilid. Jadi ini namanya, tahunnya, kemudian ini adalah judulnya. Kalau artikel dalam jurnal tercetak yang ditulis miring, yang dicetak miring adalah nama dari jurnalnya. Kemudian ada jilid, ini disertai jilid 1, kemudian nomor terbitannya 1. Jadi misalkan jurnal itu diterbitkan berapa kali. Jadi kalau yang ini terbitan yang pertama, jadi otomatis ada 1. Ini halamannya. Oke, kalau yang tadi dalam bentuk cetak, kalau yang ini, kalau dulu ada yang model CD-ROM. Jadi nanti misalkan ketika Anda ingin mengumpulkan tugas atau tugas akhir berupa skripsi seperti itu, maka biasanya kita tidak hanya mengumpulkan dalam bentuk cetak, tapi juga harus mengumpulkan dalam bentuk digital. Dan digital itu biasanya dalam bentuk CD-ROM. Tapi kalau misalkan nanti ada cara yang terbaru, misalkan dengan menggunakan flash disk, misalkan seperti itu, saya pikir caranya pun akan sama. Belum ada aturan yang baru, misalkan pengumpulannya misalkan dengan flash disk seperti itu. Jadi ini dimulai dari nama, kemudian tahun, kemudian ini judul dari artikelnya, tidak ditulis miring, yang ditulis miring adalah nama CD-ROM-nya. Ini termasuk yang ada di dalam kurung ini CD-ROM, kemudian digital, ini adalah bentuk dari artikel ini, artikel digital, kemudian tahun. Oke, kalau Anda ingin merujuk dari artikel dalam majalah atau koran, jadi seperti ini. Jadi dari nama, kemudian kapan itu diterbitkan, kemudian judulnya. Yang ditulis miring itu bukan judulnya, tapi nama penerbitnya, misalkan Jawa. Termasuk contoh yang di sini. Yang di sini Info Komputer, ini adalah nama dari majalahnya. Oke, ini kalau Anda merujuk dari koran tanpa penulis. Jadi kalau tanpa penulis, jadi yang dimasukkan adalah
Kalau yang biasanya tadi adalah namanya, ini adalah Jawa Pos-nya. Jawa Pos ditulis biasa Jawa Pos, bukan Pos Jawa ya. Kemudian kapan itu diterbitkan, kemudian judulnya, kemudian halamannya halaman berapa. Kemudian kalau Anda ingin merujuk dari dokumen dari pemerintah, misalkan undang-undang seperti itu, Anda bisa memasukkannya seperti ini. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 89 misalkan. Kemudian tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian tahun, kemudian ini sama. Ini adalah karya terjemahan. Kalau karya terjemahan seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa Anda juga harus memasukkan nama penulis aslinya, termasuk nama penerjemahnya. Jadi Ari D. Jacobs dan Razafis ini adalah nama penulis aslinya, sementara Arif Furqan ini adalah nama penerjemahnya. Ini biasanya cara yang biasanya digunakan oleh mahasiswa. Jadi untuk memudahkan, atau ini cara yang lebih mudah biasanya. Jadi mereka tidak akan mencari sumber utama, misalkan penulis utama, lebih banyaknya mereka akan mengambil informasi dari skripsi, tes, atau disertasi. Bisa gagasan dari penulis skripsi itu, atau juga bisa referensi yang diambil oleh penulis skripsi itu. Karena mungkin faktor keterbatasan referensi, misalkan bukunya sulit dicari, otomatis dia akan merujuk dari penelitian ini. Jadi misalkan nama penulisnya, tahunnya, kemudian nama judulnya, kemudian ini ada keterangan bahwa misalkan ini disertasi, jadi ini adalah karya tulisnya mahasiswa S3, tidak diterbitkan, disertasi tidak diterbitkan, skripsi tidak diterbitkan, atau tesis tidak diterbitkan, kemudian titik, kota, kemudian tempat penerbitan, atau nama penerbit ya. Oke, kalau rujukannya itu dari internet berupa jurnal, jadi bisa seperti ini. Jadi yang terpenting adalah dari cara merujuk dari internet adalah, misalkan di sini ada keterangan online, atau misalkan di bahasa Indonesia kan daring, seperti itu. Kemudian ada lamannya, ini ada lamannya. Kemudian kapan Anda mengaksesnya? Jadi Anda mengaksesnya kapan? Jadi misalkan Anda mengunduhnya kapan atau membukanya kapan, itu harus dimasukkan dari cara rujukan ini. Oke, kalau rujukan dari internet berupa karya individual, misalkan. Jadi misalkan saya punya blog, kemudian saya memasukkan tulisan saya ke dalam blog, kemudian ada seseorang yang ingin merujuk atau mengambil informasi itu, dia harus merujuknya dengan cara seperti ini. Jadi yang terpenting seperti tadi, ada keterangan online, kemudian ada situsnya, kemudian kapan dia mengaksesnya. Kemudian rujukan dari internet berupa bahan diskusi. Jadi biasanya ada diskusi-diskusi di forum-forum virtual, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa merujuknya dengan cara seperti ini. Misalkan Wilson, kemudian ini, kemudian ini judulnya NetTrain Discussion. Ini discussion ini adalah salurannya. Kemudian online, kemudian ini adalah lamannya, dan kapan kita mengaksesnya. Kemudian rujukan dari internet berupa email pribadi. Jadi misalkan kita sulit mendapatkan referensi ini, misalkan bukunya sudah tidak ada, kemudian kita berkirim email dengan penulisnya. Jadi email atau kiriman email itu bisa kita masukkan ke dalam daftar rujukan, dan caranya seperti ini. Jadi Anda
harus memasukkan emailnya, ini Davis ini, kemudian kapan kita berkirim email, kemudian misalkan ini judulnya apa, kemudian kepada siapa. Jadi ini email kita dan ini email dari orang yang kita kirimi emailnya. Baik, itu saja teman-teman untuk materi teknik merujuk dan mengutip hari ini. Jadi nanti tugasnya akan saya kirimkan di Google Classroom. Jadi banyak orang yang bertanya, misalkan seperti ini, Pak, kalau misalkan saya mengambil referensi dari YouTube, bagaimana cara merujuknya misalkan seperti itu. Jadi memang dalam apa ya gaya penulisan atau tata cara penulisan ilmiah di lembaga manapun itu belum ada peraturan yang spesifik misalkan dari YouTube. Misalkan Pak, saya ingin meneliti tentang bahasa yang ada di TikTok misalkan seperti itu memang belum ada cara misalkan TikTok judulnya apa, belum ada. Tapi yang paling penting adalah misalkan itu sumbernya dari sumber internet atau modelnya model virtual seperti itu. Yang terpenting tadi adalah keterangan online atau daring, kemudian kapan mengakses, sebelum kapan mengakses adalah dari situsnya misalkan websitenya apa, kemudian kapan diakses atau kapan diambil misalkan. Misalkan saya sekarang mengakses YouTube, otomatis nanti ada keterangan daring, kemudian situs YouTube-nya atau ya website dari YouTube-nya itu apa, kemudian kapan saya mengakses akun YouTube itu. Jadi memang kalau berhubungan dengan kebaruan dari teknologi informasi, memang belum ada peraturan yang spesifik, misalkan seperti itu. Jadi seperti biasanya, jadi kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp, dan untuk jam pengganti nanti akan saya sampaikan melalui Google Classroom. Begitu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.